إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubitaidu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan terus kita baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Masih dalam bahasan pasal sholat berjamaah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa fit tarawihi wa witri ramadhana ba'daha sunnatun. Berjamaah ketika sholat tarawih hukumnya sunnah. Demikian pula berjamaah ketika witir di bulan Ramadan, yaitu setelah tarawih kemudian witir, maka ini disunahkan berjamaah witirnya. Dia setelah tarawih atau bisa juga sebelumnya. Disebutkan sunnah dan mu'akadah ditekankan, sunnah yang ditekankan. Wa'akadu al-jama'ati, salat berjamaah yang paling ditekankan adalah fi subhi, salat subuh berjamaah. Ini salat berjamaah yang paling ditekankan urutannya adalah subuh. Wa'akadu al-jama'ati, wa'akadu al-jama'ah adalah fi subhi. Atau yang pertama yaitu fil jum'ah, salat jum'ah. Fil jum'ah, kemudian fi subh, summa ketika sholat subuh. Sholat subuh. Kenapa? Karena ini berat, yang paling berat. Kemudian lebih ditekankan lagi subuh di hari Jumat. Jadi sholat berjamaah yang paling ditekankan pertama sholat Jumat karena fardu ain. Kemudian sholat subuh di hari sholat subuh dan di hari Jumat lebih ditekankan daripada sholat subuh di hari yang lain. Kemudian setelah itu summa al isya, summa al isya, kemudian sholat isya. Karena apa? Sholat isya itu lebih yang paling berat setelah subuh. Jadi subuh itu yang paling berat, kemudian isya. Setelah itu adalah sholat asar, summa al asra. Karena sholat asar sholat apa? Sholat wusta. Ini pertama di sholat Jumat, kemudian sholat subuh, kemudian sholat di berjamaah isya, kemudian 4 asar. Ini urutannya. Ya, kita lihat dalil yang mendasarinya. An Abdirrahman ibn Abi Amrah qala dakhala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu al-masjida ba'da sholatil maghrib faqa'ada wahdahu faqa'atu ilaihi. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu masuk masjid setelah sholat maghrib. Kemudian beliau duduk sendiri dan aku duduk di sisinya. Faqala, beliau mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak dari saudaraku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sholal isya'a fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail. Barang siapa sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia sholat separuh malam. Wa man sholla subha fi jama'atin faka'anna ma sholal laila kullahu. Barang siapa sholat subuh berjamaah,
maka seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Ya. Kemudian tadi riwayat Muslim, kemudian riwayat Abu Daud mengatakan wa man sholla al-isya wal fajr fi jama'atin kana ka qiyamil lailatin. Barang siapa sholat isya dan fajar secara berjamaah maka seperti menegakkan sholat semalam. Ya. Hadis riwayat Muslim tadi ya. Jadi keutamaan sholat isya berjamaah seperti sholat separuh malam. Utamaan sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk, semalam penuh. Ya. Sehingga jangan sampai kemudian terbalik, sibuk dengan sholat sunnah, tidak sholat subuh berjamaah. Ya. Ini terbalik sampai keluar waktunya misalnya, maka tidak dibolehkan. Ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai berbincang-bincang setelah sholat isya. Agar apa? Agar tidak terluput sholat subuh. Dan tidak boleh menyibukkan dengan sesuatu yang sunnah kalau dia yakin subuhnya terlewatkan. Ya. Jadi tidak boleh. Tapi kalau bisa diatur maka ya, itu tidak makruh. Ya. Kalau berbincang-bincang yang mubah setelah sholat isya hukumnya makruh. Tapi kalau bincang-bincangnya ada manfaatnya untuk misalnya menghafal Al-Quran, hadis, belajar ilmu agama, mentelaah, maka ini tidak makruh. Tapi jangan sampai kemudian itu menyebabkan terlewat sholat subuh. Ini tadi keutamaannya ya. Kemudian tadi disebutkan urutannya sudah disebutkan. Kenapa sholat asar? Karena sholatul wusta. Nah, di Busra Al-Karim disebutkan, maka sholat asar ini dari sisi zat sholatnya ini afdol, sholat yang paling afdol setelah sholat Jumat. Jadi afdoliyah sholat min haitsu zati sholat adalah sholat asar, Jumat, kemudian sholat asar, kemudian subuh. Ini urutannya kita tulis. Di afdolu sholati secara zatnya maka yang pertama kita urutkan ya. Dari sisi zatnya, kalau ini tadi dari sisi berjamaahnya, ini sisi berjamaah. Kalau ini dari sisi zatnya, yaitu min haitsu zatu sholah, min haitsu zatu as-sholah. Maka yang pertama adalah sholat Jumat. Sholat Jum'ah. Urutan pertama sholat al-Jum'ah. Nah, yang kedua adalah sholat asar. Ya, di beberapa kali disebutkan wahya fahya sholat asar min haitsu dzatus sholat, dari sisi zat sholat afdolu sholawati ba'dal Jum'ah, maka sholat yang paling afdol sholat Jumat, kemudian sholat subuh, suma as-subuh. Yang ketiga sholat subuh, yang keempat kemudian sholat al-isya. Kemudian sholat zuhur. Kemudian yang keenam sholat al-maghrib. Ini urutannya ya. Jumat, asar, subuh, isya, zuhur, maghrib. Ya.
Dan beliau mengatakan musonif rahimahullah taala, wal jama'atu li rajuli fil masjid afdalu. Ya. Berjamaah di masjid bagi laki-laki lebih afdol. Ya. Berjamaah di masjid bagi laki-laki lebih afdol, meskipun dia sobi anak kecil, daripada di tempat yang lain. Ya. Di Busara akan disebutkan, na'am ingkana yusolliha bi ahli jama'atan. Kalau dia sholat ya berjamaah bersama keluarganya, ya. Dan ketika dia pergi dan kepergiannya ke masjid, ya, tidak bisa berjamaah, ya. Dan masjidnya tidak menjadi kosong gara-gara dia, ya, maka ini afdol. Ya. Kalau sampai apa? Dia kalau ke masjid sendiri, kemudian kalau di rumah misalnya berjamaah. Kalau lebih afdol di rumah berjamaah dengan catatan tadi masjidnya tidak menjadi apa? Kosong, ya. Kosong ternihilkan, tidak ada berjamaahnya gara-gara dia. Ya, wal jama'atu lirijal fil masjid afdal. Ya, di antara dalilnya adalah hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol fa inna afdhala sholati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sungguhnya salat yang paling utama bagi seorang adalah salat di rumahnya kecuali salat fardu. Ya. Jadi semua sholat itu afdolnya di rumah kecuali sholat fardu. Hadis riwayat Bukhari. Demikian pula hal ini dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum setelah Nabi. Ya, banyak hadis-hadis menunjukkan demikian. Kemudian bagaimana untuk perempuan? Maka perempuan wal jama'atu linisa fi buyutina afdal. Ya. Ini al jamaah linisa berjamaah bagi perempuan fi buyutihina di rumah-rumah mereka adalah afdol. Jadi kalau perempuan afdollah berjamaah di rumah. Kalau di masjid bagaimana? Maka hukumnya makruh. Ya, ini cabang masalahnya. Wa yukrahu hudurul masjid. Ya, makruh hudurul masjid. Siapa? Li mustahatin. Li mustahatin au syabatin. Ya. Nah, ini tadi sudah kita singgung. Ya, perempuan disunahkan berjamaah di rumah-rumah mereka, ini afdal daripada di tempat lain masjid. Kalau di masjid boleh, tapi makruh kalau satu perempuannya mustahah. Mustahah tadi adalah yang perempuan yang menarik, yang bisa menimbulkan syahwat. Ya. Misalnya, atau yang kedua, pokoknya semua yang mustahah, baik tua atau muda. Nah, di sini ditegaskan lagi kalau dia syabah, pemudi, ya, perempuan masih muda, ini makruh hukumnya. Nah, dua ini hukumnya makruh. Ya, anak-anak muda, perempuan ya, pemudi-pemudi ini kalau jamaah di masjid hukumnya malah makruh. Kalau tidak pemuda gimana? Tidak pemudi, sudah usia tidak muda lagi, maka boleh kalau aman fitnah. Tapi kalau mustahah, ya, meskipun sudah ibu-ibu, tapi dia menarik perhatian,
ya, maka makruh. Yang enggak makruh itu kalau dia sudah usianya tidak muda lagi dan tidak menarik perhatian. Nah, itu tidak makruh, aman dari fitnah. Jadi boleh perempuan di masjid dengan catatan itu. Ya, ada yang boleh, ada yang makruh. Ya, bahkan ada yang makruh. Ya. Di antara hadisnya adalah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u nisa'akumul masjida wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian menghalangi perempuan kalian untuk ke masjid. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Jadi memang nggak boleh dihalangi kalau memang tidak ada fitnah. Sudah menerapkan aturan yang ada, ya, menutup aurat, tidak memakai wangian, tidak menimbulkan fitnah, ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan aturan maka dicegah, ya, karena ini tidak boleh, ya. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud. Nah, hadis Ibnu Mas'ud katakan di sini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sholatul mar'i fi baitiha afdal. Sholatul mar'ati, salat perempuan di baitnya afdal. Ya, ada istilah bait, ya, ada istilah apa? Bait. Kemudian min sholatiha fi hujratiha. Sholat di baitun lebih afdol perempuan, ya. Sholat di bait lebih afdol daripada di hujrah. Kemudian wa sholatuha fi muhda'iha afdol min sholatiha fi baitiha. Hujrah di sini satu area di rumahnya, ya, yang dibuka pintunya, pintu rumah menuju situ. Jadi misalnya macam ruang tamu atau semisalnya tembus pada pintu rumah, itu hujrah. Nah, kalau baitun itu lebih kecil dari hujrah berarti, karena sholat di bait, ya, tadi dikatakan perempuan kalau sholat di baitun, ya, afdal daripada di hujrah. Kemudian sholat di muhda' afdal daripada di bait, ya, afdal daripada bait. Muhda' itu bait yang kecil, dahil bait al-kabir. Di gampangnya ini ada hujrah, al-hujrah, ada al-bait, ada yang satu al-mukhda'. Jadi ini urutannya. Sholat di bait lebih baik daripada ini perempuan, ya, sholat perempuan. Sholat perempuan di hujrah itu ya baik karena nggak keluaran. Lebih baik lagi di baitnya. Bait ini lebih kecil dari hujrah. Hujrah ini tembus pintu. Ya. Mukhda' ini lebih kecil lagi daripada bait. Ya. Jadi misalnya kalau ada rumah, ini ada pintu, ya, area yang tembus pintu namanya hujrah. Ini. Kemudian ruangan lain ini bait, muhda' itu kecil lagi, ya. Semakin dia kecil, ya, di sini disebutkan apa? Muhda', ya. Jadi semakin dia tersembunyi maka semakin afdal. Jadi kita tarik kesimpulan, perempuan kalau sholat di tempat yang semakin tersembunyi semakin apa? Semakin afdal. Jadi dia sholat di rumah afdal daripada di luar rumah, ya. Tapi kalau dia di hujrah tadi kan ruangannya ya tembus ke pintu, ya. Disebutkan di sini di al-hadiyah al-mardiyah demikian. Jadi dia sohnu dariha alati tuftahu abwab al-buyut ilaihi. Jadi bisa tembus
langsung pintu. Jadi lebih terbuka. Nah, bait itu ya, dia lebih kecil. Lebih tersembunyi. Ada lagi yang lebih tersembunyi adalah mukhda, ya. Bait sohir. Jadi mukhda itu satu ruangan kecil di rumah itu atau di satu ruangan lagi. Jadi yang paling kecil. Nah, ini berkenaan dengan sholat perempuan. Kemudian ibarat selanjutnya insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Tadi sebutkan berjamaah bagi laki-laki di masjid afdal itu nanti ada catatannya ya. Kecuali demikian insyaallah akan kita bahas di sesi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.